Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh serta saudara-saudaraku yang ikuti pengajian ini melalui aplikasi Zoom yang saya hormati. Alhamdulillah, subuh hari ini tanggal 11 Zulhijjah 1441 Hijriah, 1 Agustus 2020, kita berada dalam hari tasyrik, hari yang oleh syariat agama tak semua orang pun boleh berpuasa. Tidak boleh kita makan minum. Tidak boleh kita berpuasa. Jadi kita harus meninggalkan puasa. Jadi yaumut tasyrik adalah ayyamul akli wa syurbin. Ayyamu aklin wa syurbin. Hari makan minum. Jadi sekali lagi, kapankah syariat agama menentukan hari makan minum? Adalah hari-hari tasyrik. Hari kemarin hari nahar, hari kurban. Sekarang hari-hari tasyrik. 10 hari kurban, 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari tasyrik. Hari saatnya jemaah haji berada di Mina untuk melakukan pelontaran jumroh. Nah, kita di sini saatnya menebarkan hewan kurban untuk disembelih, dibagi-bagikan dagingnya. Jadi boleh kita kurban itu tanggal 10 Zulhijjah atau hari-hari sesudahnya. Hadirin, mari sedikit kita pakai waktu pagi ini untuk mengkaji ayat Al-Quran. Saya ambil saja satu ayat dari surat Al-An'am ayat 151. Hadirin, kalau kita perhatikan rangkaian ayat dari surat Al-An'am 151 sampai dengan 153, ketiga ujung dari ayat tadi itu menyebutkan sebuah istilah yang sering populer sekarang. Perhatikanlah ketiganya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Kalau bahasa kita sekarang mestinya demikianlah Allah mentausiahkan kepadamu, atau demikianlah Allah memberikan tausiah kepadamu. Wassa yuwasi tausiah. Sesuatu yang diperintahkan Allah memang agak berbeda ya. Kalau demikianlah Allah wasiatkan kepadamu. Bahasa kita wasiat itu seperti hubungan orang hidup dan orang mati. Wasiat. Tapi wasiat yang dimaksudkan di sini adalah sebuah pengajaran yang diperintahkan Allah untuk kita semua. Jadi kalau kita bicara mengenai wasiat, tausiah maksud saya. Tausiah itu di sini 3 macam. Tausiah yang memang harus difikirkan dia. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Kalian cerna dengan sebaik-baiknya apa yang dikatakan dalam ayat 151. Ada tausiah yang sifatnya kalian tadzakkarun, melakukan zikra, mengingat-ingat. Kalau kalian terjebak, terpeleset pada jalan yang salah, la'allakum tadzakkarun. Yang ketiga ada tausiah yang berkaitan dengan takwa. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah memberikan tausiah kepadamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, 10 macam tausiah Allah, tausiah Al-Quran yang terdapat dalam 151, 152 dan 153 dalam surah Al-An'am. Inilah yang disebut namanya dengan wasiat yang 10 atau 10 macam wasiat Al-Quran.
yang manusia harus mencerna dalam kehidupan sehari-hari. Wasiat yang sifatnya perintah dan wasiat yang sifatnya larangan. Jadi hadirin, inti dari suatu wasiat itu adalah mana yang diperintahkan Allah kalian kerjakan, mana yang Allah larang kalian jauhi. Itu kalau dalam bahasa yang sehari-hari, inti dari kata kalimat takwa itu demikian. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan wajitinabu nawahi, menjauhi larangannya. Apabila kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya, itu takwa. Jadi ada takwa itu yang kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita itu sudah disebut takwa. Orang lain berbuat maksiat, kita tahan diri kita. Pada saat itu kita dianggap dengan takwa. Jadi ada takwa itu yang sifatnya berdiam diri aja, tidak ikut. Tapi ada takwa yang memang penuh dengan aktivitas, mengerjakan. Sana orang pesta maksiat, kita diam di sini, kita tidak ikut. Kita berarti tidak menjalankan sesuatu yang dilarang Allah. Di sana orang melakukan perbuatan amal soleh, kita ikut di sana, berarti kita aktif menjalankan sesuatu perintah Allah. Ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasif. Memang justru kita diperintahkan Allah untuk pasif mengenai sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu masalah yang disampaikan dalam ayat ini. Ada 10 macam wasiat Al-Quran, wasiat yang sangat utama, wasiat yang juga diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam yang tercantum dalam kitab suci Taurat. Ini wasiat Al-Quran. Wasiat ini mengandung hal-hal yang penting hadirin, yang kita disuruh untuk pertama tadi memikirkannya dengan nalar kita yang sehat. Yang kedua, ada kelompok wasiat Allah yang harus kita ingat-ingat, yang kita zikra, tadzakkarun, mengingat-ingatkan diri kita. Dan ada wasiat yang sifatnya berkaitan dengan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Mari kita lihat sederhana saja hadirin. Bu Ibu tolong. Pertama adalah kelompok pertama ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Ayolah berkumpul kalian di sini, saya akan tilawahkan pada kalian. Ini perintah Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan pada kalian apa yang diharamkan Tuhanmu untukmu. Rabb mengharamkan pada kalian. Apa yang diharapkan Allah? Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian itu mempersekutukan dia dengan hal apapun. Jadi yang pertama itu adalah kita hendaknya menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan pemikiran ahlus syirik, ahlus syirki. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah kecuali manusia itu tobat dan istighfar. Ini yang selalu kita diingatkan. Dosa besar itu disebut dalam Quran namanya zulum. Manusia zalim pada dirinya kalau dia syirik. Dia mempersekutukan Allah dengan yang lain, dia berarti syirik. Karena tadi kita harus nalar hadirin. Nalar kita tentang syirik itu apa? Contohnya, Allah menciptakan kita, Allah beri kebebasan kita,
memberi nikmat kehidupan yang begitu baik. Allah beri berbagai macam kemudahan alam semesta, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala yang ada di muka bumi ini Allah sediakan untuk kita. Kemudian kita menyembah, mengagungkan, mengikuti perintah selain dari Allah. Berarti kita tidak masuk dalam logika kita. Allah yang menciptakan kita, kok yang kita agungkan yang lain. Itu. Yang kemudian kedua, syirik itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Allah itu tidak ingin ada yang menandingi dia sedikit pun. Kesombongan, keagungan, kebesaran Allah tidak boleh ada manusia yang menandingi. Kalau tidak kita akan bernasib hancur di ujung perjalanan hidup kita seperti yang dialami oleh Fir'aun laknatullah di zaman Nabi Musa. Dan memberantas syirik ini bukan perkara mudah. Syirik adalah hal yang selalu berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran. Mengilahkan sesuatu dari selain dari Allah, yang menyebabkan kita tunduk, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita itu mengikuti kemauan selain dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan menjauhi syirik ini adalah pesan yang berulang disebut dalam Quran. Dan kalau andai kata kita tetap menjalankan perbuatan syirik, segalanya jadi sia-sia di hadapan Allah. Banyak amal-amal kemanusiaan, karya-karya kemanusiaan yang agung, yang besar, yang menyelamatkan orang banyak. Tapi kalau orang tidak melakukan atas dasar tauhid, tidak atas dasar perintah Allah yang Maha Esa yang kita yakini, maka itu seluruhnya menjadi yang sia-sia. Jadi di dalam Quran dikatakan bahwa jika engkau mempersekutukan aku, maka seluruh yang kamu kerjakan itu menjadi hilang pahalanya. Di hari akhirat nanti pada siapa kita minta pahala perbuatan kalau kita mengerjakan sesuatu tidak karena Allah. Nah inilah yang dalam bahasa yang kemarin dalam khutbah di Masjid Al-Madani, khutbah Idul Adha, saya katakan persoalan pokok yang kita alami dalam bicara masalah agama ini adalah bagaimana kita benar-benar menjalankan perintah inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dorongan motivasi utama kita menjalankan perintah ibadah, terutama salat yang menjadi simbol dari keseluruhan ibadat yang paling penting yang sering diulang-ulang adalah ibadah salat. Jadi ibadah salat, baca Quran, zikir, doa seluruhnya. Kemudian ditambah nanti ibadah-ibadah yang sifatnya pelayanan kita pada orang banyak. Itu intinya, ini bahasa yang dipakai oleh Syekh Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran itu. Bagaimana kita itu ikhlas dan tajarrud. Kalau syirik tadi itu selain dari Allah yang kita inginkan, dunia, jabatan, kekuasaan, uang, segala strategi kita gunakan untuk mencapai sebuah kepuasan duniawi. Nah itu kita sudah berada dalam jalur syirik. Tapi kalau jalur tauhid, nah yang kita pikirkan adalah bagaimana keseluruhan yang kita kerjakan itu adalah ikhlas mencari ridha Allah.